Oh iya. Sampai baik, saya mulai. Kita materinya klimakterium ya. Kurang lebih nanti ya berapa, 50 menit cukup kali. Sama diskusi mungkin tambah 30 menit ya. Oke, Bapak Ibu pasti sudah tahu semua tentang klimakterium ya. Jadi masa di mana peralihan dari seorang wanita dari masa reproduksi ya, masa reproduksi ke masa ini senium ya. Senium itu masa di mana seorang wanita sudah mengalami adaptasi baru ya, adaptasi dunia baru ya, masa yang baru, masa yang sudah tidak lagi diganggu oleh masalah vegetatif dan masalah psikis ya. Nah, ini klimakterium itu adalah kalau menurut bahasa Yunani dia tangga gitu ya. Maksudnya di sini masa peralihan antara masa produktif ke masa senium ya. Jadi untuk waktunya tuh kurang lebih 13 tahun, mungkin bahkan bisa sampai 20 tahun tergantung dari masa menopause itu dimulai ya. Jadi kita mulai dari masa pramenopause itu. Ya, jadi jadi klimakterium adalah masa yang bermula dari akhir masa reproduksi sampai awal masa senium ya. Terjadi mulai dari umur pramenopause yang 40 tahun sampai nanti pasca menopause kurang lebih 60-65 tahun. Nah, kalau untuk menopause sendiri ada perkumpulannya ya, namanya PERMI ya, Perkumpulan Menopause Indonesia. Baik, dibagi menjadi 5 ya untuk kategori klimakterium ini ya, ada pramenopause, perimenopause, menopause, pasca menopause dan senium ya. Jadi kalau pramenopause itu biasanya dimulai dari bisa 40 tahun, 45 tahun tergantung dari menarche-nya ya, usia berapa. Kemudian perimenopause kurang lebih usia 50 tahun ya. Jadi kalau perimenopause itu antara pramenopause ke pasca menopause, menopause ya. Nah, kalau menopause dia 50 sampai 50 tahun, kemudian pasca menopause kurang lebih di atas 55 tahun. Kemudian masa senium tadi ya, masa di mana wanita telah mencapai keseimbangan baru dalam hidupnya itu kurang lebih di atas 60 tahun. Nah, untuk data dari WHO sendiri itu diperkirakan tahun 2030 nantinya itu ada sekitar 1,2 miliar perempuan ya di seluruh dunia ini pasti akan mengalami masa menopause. Untuk di Indonesia sendiri kurang lebih 60 juta ya wanita akan mengalami menopause. Nah, ini gambar ya, ini penjelasan dari ini tadi ya, masa-masa klimakterium ya. Jadi klimakterium itu masa dari pramenopause sampai pasca menopause ya. Kalau dikatakan pasti menopause, dia sudah berhenti haid, dinyatakan berhenti haid kurang lebih 12 bulan ya. Jadi 12 bulan berturut-turut tidak haid, nah itu sudah dikatakan positif menopause. Apa itu menopause ya? Jadi menopause itu tadi ya yang saya jelaskan berhentinya mens ya. Pause berarti berhenti. Mens itu siklus atau menstruasi ya. Jadi siklus menstruasinya berhenti. Dihitung dari 12 bulan berturut-turut ya, 12 kali menstruasi berturut-turut itu dia berhenti. Kalau dia misalnya 6 bulan berhenti mens, kemudian hari bulan ke-7 masih mens, berarti dia belum dikatakan menopause. Jadi masih dia dikatakan pramenopause gitu ya. Jadi kondisi menopause ini adalah proses natural ya, proses alami ya, semua perempuan akan mengalaminya. Ya, karena
di mana kita tahu bahwa hormon kewanitaan itu mulai menurun. Hormon di sini ada yang paling berperan adalah hormon estrogen ya. Selain hormon progesteron juga. Jadi menopause ini bukan penyakit ya Bapak Ibu, bukan penyakit yang mengancam jiwa ya. Jadi tata laksananya nanti lebih ke meningkatkan kualitas hidup. Karena kalau untuk yang mengalami gejala itu hanya sekitar sedikit, kira-kira 25% ya wanita yang menopause itu pasti membutuhkan perawatan atau membutuhkan hormon tambahan HRT ya, estrogen progesteron. Selebihnya itu bisa diatasi ya. Nah ini tadi klimakterium ya. Yang garis hitam ini adalah menopause ya. Rata-rata menopause tuh usia 50 sampai 51 tahun ya. Jadi 12 bulan berturut-turut tidak mens ya. Jadi di angka 50 sampai 51 tahun kurang lebih ya. Pramenopause dimulai dari 40 tahun tadi ya. Jadi mulai dari pramenopause ini, kemudian perimenopause. Perimenopause itu antara pramenopause ke menopause ini ya. Perimenopause yang warna kuning, kemudian postmenopause ya dari garis hitam ini sampai di sini ya, yang gambar warna ungu. Nah, yang klimakterium tuh ini dari pramenopause sampai postmenopause ini. Nanti selanjutnya di sebelah sini adalah masa senium ya, masa di mana perempuan ya sudah mencapai keseimbangan, ke tingkat keseimbangan baru ya dalam kehidupannya ya. Jadi sudah tidak ada gangguan vegetatif maupun gangguan psikis. Baik, kita awali dari pramenopause ya. Pramenopause ini awal dari fase klimakterium, dimulai dari usia 40 tahun ya, di mana menstruasinya di sini sudah mulai tidak teratur ya. Yang paling sering itu haidnya memanjang, kemudian jumlahnya untuk jumlah volume darahnya agak banyak ya, dan agak memanjang juga durasi ininya haidnya. Kemudian ada kadang-kadang disertai nyeri atau dismenore. Untuk perimenopause ya, jadi dia fase peralihan ya antara pramenopause ke pasca menopause ya. Nah, ini tanda siklus menstruasinya juga tidak teratur, bisa lebih panjang ya, 38 hari siklusnya, bisa juga lebih agak pendek siklusnya, kurang lebih di bawah 18 hari. Ya, jadi terjadi perubahan ke arah menopause ya, antara 2 sampai 8 tahun, dan 1 tahun setelah menstruasi berakhir itu dikatakan betul-betul dia sudah berhenti haid ya, jadi dia change of life ya, sudah tidak lagi menstruasi selama 12 bulan terakhir berturut-turut ya. Kemudian pasca menopause ya, jadi pasca menopause dimulai dari kira-kira 60 tahun ya. Jadi di mana ini sudah hormon androgen utamanya tidak lagi dihasilkan oleh ovarium ya, tapi dihasilkan oleh kelenjar lainnya, yaitu kelenjar adrenal ya, kelenjar yang di atasnya ginjal ya. Jadi hanya dapat hormon estrogen dari itu. Nah, setelah menopause sampai senium ya, yang dimulai setelah 12 bulan amenore. Jadi setelah menopause, kemudian 1 tahun setelah itu dia sudah memasuki masa senium. Nah, ini ada grafik ya, grafik hormon estrogen ya. Jadi di sini di usia 10 tahun ya, ini usia, ini grafik untuk hormon estrogen. Jadi Bapak Ibu lihat yang garis merah ya. Jadi hormon estrogen ini di usia 10 tahun mulai ada ya, mulai meningkat ya, karena kita tahu di sini mulai masa-masa pubertas ya, mulai ada pertumbuhan seksual sekunder gitu ya. Nah, kemudian usia 20 tahun sudah mulai ini tinggi hormon estrogennya ya, sudah mulai fase reproduktif ya. Nah, ketika sudah masuk usia 50 tahun, nah ini sudah mulai hormon estrogen sudah mulai menurun. Nah, ini baru usia 60 sampai 90 ini sudah menurun pelan-pelan.
Nah ini ya kalau di sini estrogennya untuk kan hormon yang paling hormon estrogen itu diproduksi paling banyak di ovarium ya. Jadi karena ovariumnya sudah menciut, sudah mati gitu ya, maka sudah tidak berfungsi lagi, maka hormon estrogen sudah turun drastis di sini. Jadi seorang perempuan yang menopause sudah mendapatkan hormon estrogen dari kelenjar lain, dari organ yang lainnya. Baik, ini fisiologi klimakterium ya. Jadi sebelum haid dikatakan benar-benar berhenti ya, jadi diawali dengan terjadinya penurunan fungsi ovarium ya. Jadi ovarium sudah mulai menurun fungsinya ya. Jadi penurunan si ovarium ini sudah mengalami penurunan kemampuan untuk menanggapi rangsangan dari hormon gonadotropin ya, hormon GnRH ya. Nah, hormon GnRH ini diproduksi di hipotalamus. Jadi interaksi hipotalamus ya yang produksi GnRH ini dengan hipofis ini sudah terganggu ya. Kita tahu hormon hipofis ini atau hormon pituitari ini, hipofis anterior itu memproduksi hormon FSH dan LH ya. Jadi terjadi feedback negatif ya terhadap hipotalamus berkurang ya. Nah, sehingga produksi FSH dan LH ini meningkat. Nah, produksi FSH dan LH ini yang meningkat inilah diduga sebagai munculnya sindrom dari klimakterium itu sendiri ya. Sehingga tandanya adalah terjadi sklerosis pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah kaku, jumlah folikel berkurang, penurunan sintesis sklerotsak ya, estrogen dan progesteron. Nah, ini memunculkan terjadinya gangguan neurovegetatif ya, seperti tanda vasomotor ya, yang paling sering dialami oleh wanita menopause ya. Kemudian gangguan fisikis dan gangguan siklus haid. Nah, untuk faktor resiko ya, jadi seseorang menopause itu bisa dihambat ya Bapak Ibu ya. Jadi penyebabnya ya, karena semua wanita kan pasti mengalami menopause. Ya. Jadi faktor resikonya bisa karena menarche, bisa genetik, ya. Kemudian yang ketiga bisa karena lifestyle, ya gaya hidup. Jadi seseorang bisa menopause dini, bisa karena genetik, ya mungkin ada keturunannya yang mungkin bisa mengalami bapak ibunya, ibunya mungkin atau neneknya usia menopause-nya mungkin lebih cepat, ini bisa diturunkan gitu ya, atau karena menarche-nya ya. Jadi pertama kali haidnya kapan? Nah, itu juga mempengaruhi seseorang itu menopause-nya kapan. Atau karena gaya hidupnya, lifestyle-nya. Jadi bisa mempercepat menopause. Nah, masalah dari menopause ini ya, masalah dasarnya ya, biasanya karena hormonal ya. Jadi karena penurunan hormon estrogen, ya hormon reproduksi pada wanita, bisa karena penyakit pada lansia sendiri ya, bisa karena psikososial ya. Kalau masalah psikososial mungkin bisa diatasi dengan komunikasi, bisa juga karena CA. Ya, ini beberapa masalah masalah dasar yang sering terjadi pada menopause. Ya, hormonal, penyakit lansia, psikososial, kemudian CA. Nah, ini perempuan itu sangat tergantung dengan hormon estrogen ya. Jadi kalau estrogennya bagus, jadi penampakannya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau jumlah hormon estrogennya banyak gitu ya, jadi penampakannya seperti ini, kulitnya tidak keriput ya, kelihatan cantik, karena hormon estrogen juga terlibat dalam elastisitas kulit ya, dalam mempertahankan kolagen juga gitu ya, jadi nggak keriput. Jadi kalau hormon estrogen turun ya jadi kolagen berkurang, kemudian elastis berkurang, jadinya keriput ya kulitnya. Nah, ini hormon estrogennya masih bagus, usia reproduktif, jadi kelihatan cantik ya.
Baik, lanjut. Nah, dampak klinis dari penurunan estrogen itu banyak ya Bapak Ibu. Salah satunya tuh kalau pasien menopause itu biasanya yang paling sering itu yang paling sering diterapi ya, itu biasanya gejala vasomotor ya, seperti hot flash ya, keringat malam ya, rasa panas di wajah, dada gitu ya, di leher ya. Kemudian atrofi epitel ya, terjadi pengecilan ya, epitel ya, bisa di vagina, bisa di kulit gitu ya. Risiko terjadi osteoporosis ya, karena kita tahu bahwa salah satu fungsi estrogen itu untuk metabolisme tulang ya. Ya, jadi dia mempertahankan kepadatan tulang ya, salah satu fungsi estrogen. Jadi bisa jadi terjadi resiko osteoporosis penurunan estrogen. Kemudian resiko penyakit kardiovaskuler juga ya, karena kita tahu bahwa salah satu fungsi hormon estrogen juga menjaga elastis dari pembuluh darah ya. Kemudian resiko penyakit Alzheimer ya, karena estrogen juga memiliki efek yang cukup signifikan ya pada otak. Jadi estrogen diyakini mempengaruhi bagaimana struktur otak itu terhubung. Ya, sel-sel otak itu berkomunikasi. Jadi kalau fungsi estrogen itu menurun, maka juga bisa seseorang beresiko penyakit Alzheimer. Nah, untuk atrofi tadi ya, atrofi urogenital ya, penipisan epitel ya, bisa di areola ini, uretra gitu ya. Ya, jadi terjadi penipisan suportif tisu ya, jaringan di vaskularisasi di area baik itu di saluran kencing ya dan di genitalia ya. Nah, ini ada beberapa persenannya ya. Jadi vagina kering, ada disuria, ada sering kencing ya, 29%, ada inkontinensia, ada recurrence UTI ya, infeksi saluran kencing. Floor albus ini keputihan ya, sekitar 15-22%, kemudian infeksi 8-30%, dan kemudian ada dispareunia ya, nyeri saat berhubungan intim. Ya, ada iritasi vulva vagina pruritus ya, terjadi pruritus di vulva ya, kemudian postcoitus bleeding ya, terjadi perdarahan setelah postcoitus, kemudian bisa juga terjadi prolaps ya, prolaps uteri. Ini karena diakibatkan karena terjadinya atrofi urogenital. Nah, ini yang gejala vasomotor ya, ada hot flash dan sweating ya. Jadi secara subjektif si wanita itu merasa panas ya, rasa panas yang diikuti dengan ada keringat dingin ya, terbangun di malam hari ya. Secara objektif wajahnya terlihat kemerahan ya di daerah muka, leher, dada ya, kemudian ada produksi keringatnya banyak. Ya, jadi terjadi perubahan fisiologis ya, terjadi vasodilatasi perifer, ada takikardi juga, kemudian meningkatnya skin temperatur ya, tekanan darah biasanya sih normal tekanan darahnya. Ya, diikuti dengan tekanan darah normal. Nah, ini saya juga cantumkan beberapa fungsi dari estrogen ya. Jadi fungsi estrogen ini juga salah satunya membantu mengatur suhu tubuh ya Bapak Ibu. Jadi suhu optimal, suhu normal. Jadi estrogen ini dia menurunkan suhu ke normal gitu ya. Nah, kebalikannya temannya itu progesteron itu justru meningkatkan suhu ya. Jadi kalau yang kemarin kalau Bapak Ibu ingat kontrasepsi alami ya, mengukur suhu tubuh basal ya. Jadi ketika si perempuan itu mengalami ovulasi kan, estrogen dikeluarkan ya, ovarium mengeluarkan hormon estrogen, itu kan langsung membuat suhu tubuh meningkat ya. Kebalikannya estrogen dia ternyata fungsinya mengatur suhu tubuh ya, suhu tubuh menjadi normal. Nah, makanya kalau si perempuan ini mengalami hot flash tadi ya, karena penurunan estrogen bisa merasakan panas tadi ya.
karena fungsi estrogen yang turun tadi. Fungsi estrogen kedua ya, dia membantu menjaga kepadatan tulang, ya, metabolisme tulang, ya, kemudian membantu perkembangan payudara, ya. Ini untuk seksual sekunder ya. Jadi pertumbuhan perkembangan payudara ya pada wanita yang masa pubertas ya. Kemudian membantu payudara untuk fungsi laktasi ya. Estrogen juga bisa membantu meregulasi total kolesterol ya. Jadi ada sebuah penelitian ini Bapak Ibu, wanita yang pasca menopause ya, yang post menopause itu ternyata kalau dicek kolesterolnya itu ternyata tinggi. Ya. Perempuan yang post menopause itu kolesterolnya kalau dicek itu ternyata tinggi. Karena ya itu tadi salah satunya fungsi hormon estrogen tadi, dia mampu meregulasi total kolesterol, jumlah kolesterol. Kemudian salah satu fungsi estrogen lagi adalah merangsang sel telur. Ya. Setiap siklus menstruasi ya yang berperan aktif dalam merangsang pelepasan sel telur itu adalah hormon estrogen. Kemudian membantu perkembangan rahim dan menyiapkan rahim untuk menerima janin ya. Ya, jadi kalau untuk penebalan dinding rahim selain estrogen juga selain progesteron, estrogen juga ikut terlibat. Kemudian bersama progesteron juga memicu menstruasi apabila tidak ada fertilisasi. Jadi ketika tidak ada fertilisasi maka progesteron dan hormon estrogen ini menurun ya, maka terjadilah luruh. Kemudian menyebabkan elastisitas kulit ya. Jadi kalau sudah lansia maka kulitnya kurang elastis ya, jadinya keriput-keriput gitu ya Bapak Ibu. Kemudian mukosa dinding vagina ya, jadi salah satu fungsi estrogen ini membuat basah dinding vagina ya. Berperan dalam pembuluh darah lebih elastis. Nah, salah satu fungsi dari estrogen juga mengatur mood ya. Mood itu suasana hati ya Bapak Ibu. Jadi fungsi estrogen itu juga terdapat pada kondisi mood ya. Jadi hormon ini memiliki efek yang sangat kuat pada zat kimia yang bernama serotonin ya. Jadi serotonin itu penyeimbang suasana hati ya. Jadi estrogen ini bisa meningkatkan produksi serotonin. Baik, apakah aktivitas seksual perempuan menopause itu terganggu saat menopause? Ya, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya. Jadi selama ini mitosnya kalau perempuan itu menopause ya itu pasti kehidupan seksualnya juga ikut berakhir gitu ya. Kenyataannya tidak ya. Jadi menopause itu yang berakhir hanyalah fungsi reproduksinya saja. Tapi untuk kehidupan seksualnya masih tetap ada ya. Jadi seksual di sini maksudnya tidak selamanya berhubungan intim ya Bapak Ibu. Jadi ada sexual feeling, ada sexual desire ya. Jadi still exist until die. Jadi sampai mati pun masih sexual feeling, sexual desire itu masih tetap ada pada seseorang perempuan meskipun dia sudah post menopause atau menopause. Untuk seksualitas pada menopause ya, ini seksualitasnya tergantung pada pasangan ya. Jadi faktor penentu penyebab paling penting ya penurunan seksualitas itu pada perempuan menopause itu sebenarnya adalah salah satunya ada faktor partner ya. Walaupun kita tahu seksualitas pada laki-laki dan perempuan ini akan menurun sesuai usianya ya. Tapi untuk perempuan sexual drive ya, sexual desire tidak pernah berakhir ya. Untuk penyebab disfungsi seksual sendiri itu multidimensional ya Bapak Ibu. Masih banyak faktor. Nah, ini dia kualitas pasangan tetap memegang peranan penting ya untuk kehidupan seksual dari perempuan menopause ya.
Kalau saya dengar webinarnya dari Pak Suhartono ya, pakar menopause itu, beliau mengatakan kalau perempuan itu cuman punya 1K. Kalau laki-laki punya 3K gitu. K-nya itu maksudnya kalau perempuan cuman punya 1K yaitu kemaluan ya. Kalau laki-laki 3K itu maksudnya kemaluan, kemampuan, dan kemauan gitu ya. Baik, bagaimana cara menghindari osteoporosis ya? Cara menghindarinya dengan untuk perempuan menopause atau untuk lansia ya. Jadi untuk menghindari osteoporosis bisa dengan olahraga, tapi olahraganya jangan ekstrim. Ya, olahraga bisa tai chi, bisa yoga ya. Olahraga untuk perempuan menopause, tai chi, yoga, jalan kaki, bersepeda, atau bisa juga berenang. Ya, jadi ini olahraga ringan yang bisa direferensikan ya buat perempuan menopause. Ya, ada olahraga tai chi. Olahraga tai chi ini olahraga yang lembut ya. Dia mampu meningkatkan otot dan keseimbangan dan menjaga postur tubuh, menambah fokus ya, relaksasi pernapasan, bisa untuk fleksibilitas bagi orang tua. Sedangkan untuk olahraga yoga ini bisa menyeimbangkan ya dan meningkatkan fleksibilitas juga, dapat menguatkan imunitas, dapat mengontrol emosi sehingga kesehatan mental tetap terjaga. Nah, kemudian jalan kaki ya. Jalan kaki di sini minimal 30 menit ya Bapak Ibu. Untuk lansia. Jadi jalan kakinya tapi rutin ya, kalau bisa 3 kali dalam seminggu. Ini bisa mengurangi risiko pikun atau demensia, mengurangi kalori, ya, memperlancar sistem pembuluh darah. Nah, paling baik jalan kaki adalah mencari jalur yang menanjak, ya, kemudian menanjak, kemudian menurun. Kemudian ada bersepeda. Nah, kalau bersepeda ini bisa menguatkan anggota tubuh bagian bawah. Kemudian bisa memperkuat kinerja jantung juga. Untuk olahraga berenang, berenang ini melibatkan seluruh bagian tubuh, ya. Berenang ini juga bisa mengurangi sendi, radang sendi, kemudian baik juga untuk memperkuat jantung. Untuk gejala klimakterium, ya Bapak Ibu, ini hanya sekitar ada 20% ya wanita tidak mengalami gejala klimakterium ya. Jadi dia sehat-sehat aja gitu. Dia bisa mampu beradaptasi dengan masa menopausnya ya. Sisanya 80%-nya adalah wanita ini ada yang mengalami gejala tapi gejalanya ringan, ada yang mengalami gejala sedang, dan mungkin ada juga yang tadi 25% itu membutuhkan perhatian medis ya, membutuhkan hormon tambahan gitu ya, membutuhkan terapi tambahan. Yang mengalami gejala berat tadi ya, seperti gejala vasomotor tadi, hot flash. Atau masalah psikis ya, gangguan mood. Baik, wanita yang mempersepsikan menopause sebagai jadi seorang perempuan yang mempersepsikan masa menopause itu adalah masalah kehilangan gitu ya. Jadi dia kehilangan masa mudanya, kehilangan tidak produktif lagi. Itu kemungkinan dia akan mengalami depresi. Tapi apabila wanita tadi menanggapi bahwa menopause itu adalah suatu kebebasan dari rasa takut terhadap menstruasi yang merepotkan dan tidak nyaman akibat kontrasepsi, nah itu dia tidak akan mengalami depresi gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa itu masa menopause itu baik untuk dia, untuk seorang wanita itu. Jadi wanita yang menghargai dirinya sendiri akan menyesuaikan diri dengan baik ya terhadap keadaan menopause ya.
Nah, untuk pengobatan ya, pengobatan keluhan menopause. Ya, jadi kalau ketika ada keluhan, itu yang diobati hanya berdasarkan keluhannya saja. Ya. Jadi ketika kalau ada perempuan usia 45 tahun atau 40 tahun itu ada keluhan, ya, gejala vasomotornya, maka tidak perlu dilakukan tes. Ya, tidak perlu dilakukan tes hormonnya untuk untuk melihat hormon FSH-nya, LH-nya, estrogennya untuk dibandingkan segala macam, itu tidak perlu. Karena pasti dia ini mengalami gejala pramenopause. Ya. Nah, yang paling penting itu olahraga ya Bapak Ibu ya. Yang paling penting itu gaya hidup, memperbaiki gaya hidup. Salah satunya adalah olahraga. Kemudian mengurangi seperti rokok, kafein ya, jadi itu dikurangi. Jadi masa menopause itu tidak selalu memerlukan HRT ya. Jadi dengan memperbaiki gaya hidup, olahraga, mengurangi kafein dan rokok, nah itu sudah bisa mengurangi gejala dari pramenopause atau menopause. HRT ya, jadi kalau untuk terapi HRT itu selalu dari zaman dulu sampai sekarang ya, untuk pasien menopause ya itu pasti estrogen progesteron, tidak ada yang lain. Referensi yang saya dapatkan ya. Baik, ini harapannya ya, lansianya bisa bahagia. Ini masa-masa senior ya. Ya, kalau bisa melewati masa pramenopause, perimenopause, menopause, pasca menopause, kemudian masa senior itu sudah seperti ini. Lansianya udah bahagia bersama teman-teman, bahagia bersama pasangan. Ya, senyum tetap romantis, ini berpelukannya dengan pasangan, bermain dengan cucu-cucu, ya, masih bisa olahraga. Ya, harapannya seperti itu lansia. Mana ayah? Mana ayah? Mana ayah? Baik, Bapak Ibu. Demikian penyampaian tentang klimakterium. Selebihnya kita diskusi. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan klimakterium. Mohon izin Ibu bertanya. Baik, silakan Bu Hadijah. Ya, terima kasih banyak Bu. Materinya sangat luar biasa. Baru paham saya ada klimakterium. Baik. Yang ingin saya tanyakan Bu, padahal perempuan. Iya. Ingin saya tanyakan, menarik sekali tadi tentang ada Perhimpunan Menopause Indonesia. Saya sudah tadi baca-baca di Google, masih belum paham juga. Maksudnya itu didirikan sebagai dasar apa ya Bu ya, PMI itu. Dan apakah dari seluruh wanita Indonesia bisa mendaftar ke sana? Apakah ada kriteria tersendiri? Dan apakah di Tarakan sudah ada Bu? Itu Bu. Terima kasih banyak Bu. Baik. Baik, terima kasih. Kamu menopause sudah. Bikin grup Kakak. Baik, Kak Hadijah, terima kasih pertanyaannya. Baik, itu sebenarnya saya juga belum tahu ya, Tarakan sudah ada atau belum ya. Jadi itu sebenarnya premi itu sudah lama ya, sudah dari tahun sudah lama. Jadi dia sudah sudah sering, jadi untuk penanganan menopause itu sudah dari tahun-tahun, dari awal terbentuk pun tidak pernah ada perubahan gitu ya. Jadi penanganan lansia itu masih tetap sama dari dulu sampai sekarang. Cuman untuk cara mendaftarnya, Tarakan sudah ada atau belum ada, jadi saya belum tahu nih Bu. Jadi nanti PR saya juga nanti saya akan cari tahu ya. Tinggi Bu, terima kasih banyak Bu. Baik, sama-sama Kak Hadijah. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Iya.
Tadi ada 3 poin ya yang mempengaruhi tentang masalah menopause tadi, yaitu pertama menarki, kemudian genetik dan lifestyle, Ibu ya. Nah, kalau dari menarki ini, kalau saya perhatikan sekarang, untuk angkatan anak-anak sekarang ini, untuk yang anak-anak remaja wanita, itu kebanyakan lebih cepat haidnya, dibandingkan kalau zamannya, ya mungkin yang angkatan 40-an tahun sekarang. Nah, kalau yang zaman dulu itu, Bu, kebanyakan mungkin sudah umur belasan baru haid ya. Nah, kalau sekarang ini umur antara 8, 9, 10 itu udah mulai haid pertama mendapatkan. Apakah itu ada pengaruhnya dari pola konsumsi makanan atau dari kondisi kesehatan sekarang? Ya, kemudian apakah dari genetik juga mempengaruhi ke situ? Dan kedua, mohon maaf Bu, ada 2 nih Bu. Yang kedua, apakah dari posisi lifestyle itu juga mempengaruhi daripada produksi hormon estrogen kita? Mungkin seperti kayak akhirnya nanti karena konsumsi suatu tertentu akibatnya mengakibatkan kita kayak pengeroposan tulang, sehingga ada kaitannya tadi dengan estrogen yang berkurang gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Sri ya, mengingat kasus-kasus sekarang tuh anak-anak banyak, kalau zaman dulu usia 12 ya 14 tahun gitu rata-rata, paling rata-rata tuh ya baru menstruasi. Saya dulu aja SMP kelas 2 tuh usia berapa ya? 14 tahun mungkin ya. 15 tahunnya. Jadi kayaknya sih mungkin nanti saya cari-cari lagi ya hasil penelitian. Memang sih bisa kita duga-duga lifestyle itu juga jadi salah satu pemicu ya. Kita tahu anak-anak sekarang itu kan makan makanannya ya. Saya nggak mau menjas gimana ya. Saya tuh pernah dapat anak 5 tahun malah sudah menstruasi ya. Itu terjadi di negara Australia kalau nggak salah. Ternyata bapaknya itu punya peternakan ayam. Dan setiap hari anak itu makan ayam yang hasil ternaknya bapaknya. Jadi ternyata ayam itu kan selalu disuntikkan cepat besar gitu ya. Kalau ayam potong itu kan pasti ada suntikannya supaya cepat besar, cepat dijual gitu ya, cepat tumbuh besar gitu. Nah itu bisa juga ada arahnya ke sana. Kalau misalnya anak-anak sekarang itu kan sukanya juga karena ikut perkembangan ya teknologi, ikut marketing gitu ya. Kan sekarang tuh banyak kayak, sorry ya nih nyebut merek, jadi kayak KFC, AW, itu kan ayam-ayam juga tuh. Nah ayam yang disuntik cepat besar gitu kan ya, terus dimakan oleh manusia. Ya mungkin juga seperti itu ya, karena lifestyle tadi, gaya hidup dari anak-anak tadi ya. Apalagi kalau suka makan-makan. Ya contoh kecil yang saya bisa berikan tuh itu tentang itu tadi, ayam-ayam tadi ya. Tapi mungkin masih banyak faktor lain. Jadi nanti kita lihat lagi hasil penelitian apakah untuk anak-anak tadi ya berpengaruh sekali ya terhadap cepatnya menstruasi. Ya. Kemudian gimana Bu, ada tanggapannya? Ya, ini Bu, memang masa pubertas itu juga mungkin berpengaruh ke situ Bu ya. Karena biasanya begitu dengan menstruasinya cepat, berarti masa pubertasnya juga mengikuti. Jadi anak-anak sekarang kita mungkin ya lebih safety, harus lebih safety lagi karena perkembangan dia lebih itu mungkin ada juga psikologis yang mengikuti yang di belakangnya. Nah, itu mungkin yang perlu kita waspadai seperti itu. Yang khawatirnya nanti apakah dan juga nanti berpengaruh dengan cepatnya mereka haid di masa muda seperti itu mempengaruhi nanti masa menopause mereka. Apakah yang seperti tadi kan ada salah satunya Bu ya masalah tadi dengan cepatnya itu bisa mempengaruhi mungkin apakah lebih cepat nanti masa menopausnya atau semakin lambat dianya mendapatkan haidnya lambat juga dia untuk menopausnya seperti itu. Karena rentang produksi nanti Bu ya bermasalahnya. Iya, kalau menurut saya sih semakin dia cepat menarhe, maksudnya menarhenya lebih awal, kan produksi telur, sel telur kan mengikuti ini kapan dia menarhe. Jadi kan stok sel telur itu kan makin menipis, makin menurun sesuai dengan kalau dia lebih cepat menarhenya maka menopausnya juga lebih cepat. Ya kalau menurut saya gitu, karena mengikuti dari sel telur yang dikeluarkan setiap bulannya gitu kan. Seperti itu. Cuman kok saya ada baca juga tuh kok katanya kalau menarhenya awal maka
menopausnya lambat katanya gitu. Kalau menarche-nya lambat, menopausnya dini gitu kan. Kalau menurut saya sih lebih ke kalau dia menarche-nya cepat, berarti menopausnya juga cepat gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi tentang apa tadi Bu? Jadi lupa saya. Tentang konsumsi tadi, bagaimana supaya bisa, apakah estrogen karena konsumsi tertentu mengakibatkan estrogen kita berkurang, seperti kayaknya mungkin dari kayak kopi tadi contohnya, sehingga terjadi mungkin akibatnya pengeroposan tulang seperti itu. Karena salah satu tadi pendukung kan estrogen tadi bisa mendukung untuk yang produksi tulang tadi, kayaknya ada Ibu jabarkan. Mohon maaf Ibu kalau saya salah tadi. Membantu untuk ini. Menopause terjadi, pertama faktornya adalah menarche. Kedua adalah apa tadi, genetik ya. Yang ketiga karena diduga lifestyle gaya hidup juga mendukung itu. Jadi kalau yang menjadi pertanyaan Ibu apa? Konsumsi apa yang perlu kita hindari, mungkin seperti itu. Jadi bisa mengakibatkan ya, estrogennya tetap Bu ya. Estrogennya tetap menurun karena sesuai fungsi ovarium kan juga sudah menurun ya. Karena estrogen kan diproduksi paling besar di ovarium ya. Meskipun ada kelenjar lain memproduksi estrogen ya, tapi jumlah paling besar itu di ovarium. Jadi jumlah estrogen itu tetap menurun. Seiring waktu, berarti mengikuti umur ya. Gimana Bu? Jadi intinya dengan bertambahnya usia, istilahnya semakin meningkat usia seorang wanita, maka kadar estrogennya pun lambat-lambat akan menurun, sehingga seperti kayak terjadinya pengeroposan tulang atau segala macam. Sedangkan untuk kayak lifestyle ataupun ini itu sekedar mengikuti. Jadi seperti itu ya, ya. Ya, jadi kalau untuk osteoporosis itu tidak murni estrogen saja ya. Jadi kalau untuk osteoporosis itu penyebabnya bisa dari lain atau bisa dibantu dengan dengan komponen lain, ada kalsium, ada vitamin D ya. Jadi sebenarnya tuh kita bisa menabung ya, dari masih muda, masih usia reproduktif itu kita bisa menabung ya, untuk supaya bekal di usia tua meskipun estrogen menurun kita tidak mengalami osteoporosis gitu ya. Jadi ini sedikit cerita di Kota Kediri. Ya, ini sedikit cerita di Kota Kediri. Di Kota Kediri itu kan ada pabrik besar ya, pabrik gudang garam. Itu pegawainya atau karyawannya kurang lebih 60-80.000 orang. Itu berangkat kerja jam 8 pagi, jam 5 pagi. Berangkat kerjanya jam 5 pagi, kerjanya cuma duduk ngelinting rokok gitu ya. Pulangnya itu jam 5 sore. Nah, jadi ketika dicek angka osteoporosisnya itu ternyata tinggi. Ya. Kenapa? Karena itu tadi kurang terpapar matahari, ya. Jadi ternyata kurang terpapar matahari itu juga mempengaruhi osteoporosis. Ya, jadi tidak murni dari estrogen saja, estrogen menurun, tapi kita bisa dibantu dengan komponen osteoporosis itu ada yang lainnya. Selain estrogen ada vitamin D ya, matahari karena terpapar matahari, dan vitamin yang lainnya, vitamin B3 misalnya gitu. Jadi kalau osteoporosis itu bisa dicegah atau kita tuh bisa menabung. Salah satunya juga olahraga ya Bapak Ibu. Jadi osteoporosis itu selain kita konsumsi kalsium tinggi ketika masih usia produktif, itu juga olahraga. Olahraganya tuh untuk penyerapan tadi ya. Untuk penyimpanan si ini. Baik, gimana ya, Bu Sri? Baik Bu, terima kasih. Ya. Baik, sama-sama.
Ada lagi yang lain? Bu, mau bertanya. Ya, silakan Pak. Bintangnya, Bu. Saya kan mendengar kalau ada produk macam kayak soya, olahan kedelai, soya atau tahu itu mengandung fitoestrogen. Kira-kira berpengaruh nggak itu, Bu, untuk tubuh manusia? Apalagi kalau misalnya pas menopause, bisa nggak itu misalnya kira-kira untuk memenuhi kecukupan estrogen? Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Baik, saya juga baru dengar itu Pak. Tahu atau soya mengandung fitoestrogen gitu ya. Apakah itu bisa membantu untuk menormalkan jumlah estrogen dalam tubuh gitu ya? Ada yang mau bantu jawab nggak, Bapak Ibu yang lain? Baik, Pak Juprianis. Nanti saya carikan ya. Iya, enggak apa-apa, Bu. Soalnya kan saya dapatnya juga bukan dari saya cuma pernah baca artikel tentang fitoestrogen, terus biasanya itu juga kalau kita punya anak, kadang-kadang yang salah susu itu selalu pasti cerita tentang fitoestrogen. Terus juga kalau misalnya enggak usah susu soya, misalnya anak laki harusnya susunya yang sapi, jangan susu soya karena itu. Kayak gitu sih maksudnya, Bu. Oh iya. Baik, nanti saya jawab Bapak ya, kalau saya menemukan jawabannya. Baik, Bu, terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kak Aurelia. Ya, silakan. Ya, terkait dari tadi Ibu ngomong ya, katanya yang anak yang haidnya cepat, karena ternyata bapaknya punya peternakan ayam. Nah, saya pernah ada dokter di klinik rawat jalan juga, katanya gini, kalau ketemu anak-anak mesti ngomong gini, kamu jangan makan kulit ayam sama anak laki-laki, jangan makan kulit ayam ya, yang banyak nanti kamu jadi kewanita-wanitaan, katanya gitu. Apakah itu betul? Terus saya punya teman, Bu, dia itu ada penyakit CA-CP, terus dia di radiasi, terus akhirnya sudah berhenti haid. Apakah itu sudah termasuk menopause atau bagaimana? Kalau dia tadinya di hysterektomi kan jelas rahimnya sudah diangkat, tapi kalau ini kan cuma di radiasi, tapi sampai saat ini sudah tidak haid. Apa itu sudah masuk menopause? Berapa tahun tidak haidnya? Berapa tahun tidak haid? Sampai sekarang. Dari usia berapa? Usianya kurang lebih seusia saya. Jadi dari tahun berapa ya, 2018 apa gitu, apa 2019 selesai itunya pengobatannya. Dari situ sudah katanya sudah enggak menopause, enggak haid sih. Tidak haid sama sekali. Baik. Ya. Sebaiknya satu lagi ini agak berbeda lagi. Kalau di perkumpulan menopause itu apa aja ya kegiatan mungkin yang dilakukan, ada salah satu edukasi kali ya supaya orang-orang yang menopause itu tidak stres kali ya. Baik, itu posyandu lansia aja ada kalau itu. Oh gitu ya, Bu. Jadi tidak perlu masuk di grup itu ya. Ya. Jawab satu-satu dulu ya. Jadi saya jawab dulu yang ini temannya kena radiasi ya, melakukan apa tadi, terapi radiasi apa tadi, terus berhenti haid ya. Nah itu sebenarnya dicek dulu ya, dicek dulu fungsi. Jadi sebenarnya itu harus cek hormon ya. Jadi dicek hormon FSH-LH-nya masih ada nggak, ya kan? Hormon progesteron, estrogennya juga dicek ya. Kemudian dicek juga fungsi ovariumnya ya, USG mungkin ovariumnya dicek. Kalau estrogen, progesteron masih di hormon FSH-LH juga diproduksi tinggi, masih ada, berarti kan ovarium masih dalam kondisi baik gitu ya. Jadi dia kalau ovariumnya masih ada, masih bagus, produksi hormon estrogen juga masih ada, berarti dia belum menopause ya.
Cuman masalahnya dia belum nggak ada nggak tahu juga dia ovulasi atau enggak karena mungkin dia ovulasi tapi tidak ada penebalan dinding rahim ya, yang membuat kita menstruasi itu kan penebalan dinding rahim ya, yang luruh itu ya. Jadi sebenarnya mestinya temennya udah cek belum sih kalau dia tidak haid, terus bisa nggak? Udah cek belum dia? Saya belum ini sih Bu, belum nanya sampai ngecek penyebab dia tidak haid. Oke, berarti jawaban saya dicek dulu karena belum tentu dia menopause ya. Kalau dia ovariumnya masih ada, produksi estrogen, progesteron masih bagus, masih ada, berarti dia belum menopause ya. Dikatakan menopause itu kan kalau ovariumnya sudah mengalami penurunan fungsi ya, sudah menciut gitu ya. Sudah tidak produksi hormon estrogen progesteron lagi gitu. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi apa? Yang itu terkait dengan apa? Ibu bilang yang anak-anak haidnya cepat itu. Jadi saya udah dengar dokter di tempat saya ngomong. Oh ya, jangan makan kulit ayam gitu ya. Iya. Jangan makan kulit ayam nanti kayak Apa, cewek. Jadi sebenarnya kalau bisa saya cerna ya, saya simpulkan. Jadi salah satu fungsi hormon estrogen itu untuk metabolisme lemak ya. Kemudian estrogen itu ternyata juga terbentuk salah satu komponennya itu dari lemak, lebih banyak dari lemak. Jadi mungkin maksudnya di situ ya. Itu yang ngomong dokter katanya ya. Iya. Nah, ya maksudnya tuh di situ. Karena semakin kamu makan banyak lemak, maka estrogennya masih makin banyak ya, karena hormon estrogen itu juga terlibat dalam metabolisme lemak. Ya. Jadi jumlah estrogennya jadi tinggi. Ya, kalau estrogen tinggi itu kan berarti seperti kewanita-wanitaan gitu ya. Jadi produksi apa? Mungkin nanti ada muncul payudaranya mungkin maksudnya gitu ya. Ya, mungkin seperti maaf ya agak jadi waria mungkin kali ya Bu ya. Agak kemayu lebih ke feminim gitu ya. Ya. Ya kalau hormon estrogennya berlebihan bisa jadi makanya laki-laki itu juga punya hormon estrogen tapi jumlahnya sedikit ya. Tapi kalau jumlahnya berlebihan bisa jadi. Apa waria itu hormon estrogennya berlebihan Ibu ya? Itu saya belum bisa jawab. Saya belum pernah mempelajari tentang waria. Coba nanti kita baca lagi ya. Baik, terima kasih juga Kak Khairia. Izin Bu nanya. Ya, silakan Pak. Baik, makasih Bu. Ya. Yang saya tanyakan di sini pada wanita yang masih menopause itu kan pas saat terjadi menopause ada terjadi kadang perubahan mood ya yang sudah kita tahu bersama, dan tadi dijelaskan bahwa pengaruh dari hormon estrogen. Terus pada saat klimakterium atau pas menopause dia sudah menurun hormon estrogennya. Sudah menurun hormon estrogennya, dan berarti perubahan mood yang pada saat dia masih lagi haid itu, berarti gejala itu sudah tidak akan muncul pada saat di menopause ya Bu? Ya, dia sudah tidak mengalami masalah psikis ya. Baik, terus satu lagi kan tadi di laki-laki ada juga estrogen tapi jumlahnya sedikit. Apakah efeknya akan sama dengan perempuan yang memiliki hormon estrogen juga, di mana ada perubahan mood atau tidak? Baik, maksudnya laki-laki gimana? Karena di laki-laki tadi kan sempat dibahas bahwa di laki-laki ada juga hormon estrogen ya, walaupun jumlahnya nggak banyak ya. Sementara pada perempuan jumlahnya mungkin lebih banyak daripada laki-laki. Sementara fungsinya hormon estrogen ini salah satu adalah psikis atau perubahan mood tadi, yang serotonin tadi Bu. Kalau di laki-laki apakah efek dari situ atau memang tidak ada Bu? Karena kan ada juga ada laki-laki kadang diistilahkan, ini kenapa kok tiba-tiba kayak perempuan lagi menstruasi gitu. Baik, kalau itu agak rumit sih ya jelasinnya ya. Sebenarnya kalau jadi karena perempuan itu kan hormon estrogennya naik turun ya, naik turun. Kalau laki-laki kan enggak, dia stabil aja, stagnan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fungsi.
Ya, kalau perempuan ini kan karena ada pengaruh siklus menstruasi ya. Jadi ada kapan dia harus naik, kapan dia harus turun. Nah, itu tadi turun naiknya itu tadi mengganggu, kadang-kadang mengganggu ke suasana hati, mood tadi, ya kan, mempengaruhi hormon serotonin tadi. Jadi kalau untuk laki-laki sih jumlahnya sih stagnan aja sesuai dengan kebutuhan estrogen di dalam tubuh si laki-laki itu ya. Jadi kalau ke laki-laki mungkin faktornya bisa lain sih. Ya, penyebabnya bisa ke lain. Jadi maksudnya tidak ada hubungannya dengan hormon estrogen ya. Kalau di perempuan kan dia naik turun pengaruh dari siklus menstruasi. Ya, kalau laki-laki enggak ya. Maksudnya saya ngerti ya. Iya Bu, ya oke boleh Bu. Oke, baik. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Bu. Silakan. Ibu, ini yang tentang premenopause itu sambung sama yang kemarin tentang KB. Kapan kira-kira wanita tidak usah ber-KB pada saat premenopause? Apakah pada saat menopause seperti itu? Soalnya kan mengingat ada yang di atas usia 40, di atas usia ya 40, terakhir 48 ke 42 itu dia masih hamil gitu, Bu. Nah, Dan sebaiknya KB apa yang bagus untuk orang-orang yang menjelang premenopause seperti itu? KB apa? KB alami aja sih kalau menurut saya. Ya. KB alami nanti takut kebobolan, Bu. Atau barier. Makanya harus, ya memang sih. Harus, semuanya kan punya semua kontrasepsi punya keuntungan, punya kelebihan dan kekurangan, kerugian masing-masing ya. Tergantung dari pasangannya, tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari kondisi si wanita atau pasangan tadi. Ya, kembali lagi. Tapi kalau menurut saya sejauh dia masih pramenopause, kalau masih ada menstruasinya sebaiknya menggunakan kontrasepsi ya. Tidak selalu hormonal, alami boleh atau barier boleh ya, dengan kondom, dengan diafragma atau dengan kontrasepsi alami ya, atau tidak melakukan abstain dulu gitu ya. Kalau kalender kan kayaknya nggak mungkin karena dia mengganggu ya, mengaburkan karena siklusnya tadi sudah tidak teratur. Ya, kalau mau tidak menggunakan kontrasepsi tadi itu yang dimaksud dari Kak Windy tadi ya, ketika benar-benar sudah menopause tidak menstruasi setelah 12 bulan berturut-turut, nah itu baru dia aman. Kalau masih pramenopause sebaiknya masih gunakan kontrasepsi ya. Karena tadi masih ada kebobolan 42 tahun pramenopause masih bisa hamil ya. Berarti semua KB termasuk KB hormonal yang dosis tinggi itu nggak apa-apa pada saat premenopause ya, Bu? Kalau sejauh ibunya nyaman, cocok ya. Nyaman dan cocok tuh maksudnya kerugian dan keuntungannya bisa diterima ya kan kita tahu kalau hormonal kan kerugiannya lebih ke siklusnya terganggu ya kan, kemudian lebih ke berat badan ya, kemudian banyak mengganggu ya, intinya lebih ke mengganggu ke siklus ya, bisa perdarahan gitu ya di luar dari siklus gitu. Kalau ibunya merasa nyaman dengan gejalanya, ya silahkan ya, tidak dilarang. Jadi intinya tuh kontrasepsi itu sesuai dengan kondisi ibu, ya kondisi dan kebutuhannya. Kalau tidak nyaman dengan efek samping dari hormonal ya pakai kontrasepsi yang lain ya, ada IUD ya. Karena kita tahu pramenopause itu kan bisa sampai 5 tahun, bisa pakai IUD. Ya, bahkan sampai 10 tahun, 40 ke 50 kan ada 10 tahun, Bu. Pramenopause kan rata-rata 50 ya, 50-51 tahun itu. Jadi silakan pakai IUD. Begitu. Baik, Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi? Ada pertanyaan di chat, Bu. Oh iya ya. Saya Mohon izin. Makasih Kak Adija sudah diingatkan. Ya, sama-sama, Bu.
Ini dari Kak Rena. Maaf izin bertanya, Ibu, jaringan di tempat saya kurang bersahabat. Mohon maaf, ada opini tentang apabila kita dapat haid cepat, maka nanti menopause-nya juga cepat. Jika benar, apakah penyebabnya? Ya, jawabannya benar ya. Jadi kalau menarche-nya lebih cepat, maka menopause-nya cepat. Jadi menarche ini menopause mengikuti menarche ya, Kak Rena. Pertanyaan kedua, apabila pada perempuan melakukan steril, maka itu dapat mempengaruhi menopause lebih cepat. Mohon penjelasannya, Ibu. Terima kasih. Baik. Jadi steril atau tubektomi tidak mempengaruhi menopause seseorang ya. Ya, jadi kalau orang tubektomi tetap bisa haid, hormon estrogen juga terproduksi ya. Jadi tidak mengganggu ovarium. Yang diikat kan cuma oviduknya saja, tuba fallopi, saluran ovum. Ya. Ovarium tetap memproduksi hormon estrogen, progesteron, ya FSH, LH tetap connecting dengan hipofis anterior gitu ya. Ovulasi juga tetap ada ya, meskipun nanti si ovum itu terserap lagi oleh tubuh ya. Si ibu tetap ada ovarium, tetap ada hormon estrogen, tetap ada vaginanya. Iya Kak Hadi. Vaginanya tidak kering gitu ya. Ya, jadi tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi menopause kalau pasien tubektomi. Begitu ya Kak Rena, ada tanggapan? Iya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan kedua dari Kak Supriyati Ningsi, apakah benar? Apakah jika kita sering minum soya kaleng keseringan bisa mengakibatkan menopause cepat? Saya dengar dari orang katanya belum 50 tahun sudah menopause. Ini kurang lebih Kak Toding tadi ya jawaban pertanyaannya. Saya baru dengar, jadi saya jujur-jujur aja ini. Saya baru dengar, jadi saya belum bisa menjawab. Nanti saya cari tahu ya. Itu bisa aja kan mitos-mitos ya Bapak Ibu kan kadang kalau ketemu yang mitos-mitos gitu kan Bapak Ibu ya, mestinya ya tanya, ya boleh ini bertanya kan ya, boleh searching gitu ya, apakah info itu benar gitu ya. Karena saya ini baru dengarnya sekarang, maka nanti saya cari kebenarannya gitu ya. Kak siapa nih? Supriyati ya. Oke, Kak Toding izin off kamera mau ke tempat kerja. Ada tanggapan Kak Supriyati? Supriyati Ningsih? Ya Bu, Ya ada tanggapan? maaf Bu tadi sambil ada pasien, sorry Bu. Oh iya. Di ruang apa ini Kak Supriyati? Di ruang UGD Bu. Oh UGD ya. Baik. Sambil dinas soalnya Bu, maaf Bu. Ya. Baik. Bisa diulangin Kak Bu? Lupa karena saya nggak dengar tadi Bu. Oh iya, saya bilang saya baru tahu, baru dengar gitu. Jadi pertanyaan Kak Supriyati ini sama dengan Kak Toding tadi ya. Jadi nanti saya coba cari jawabannya. Ya. Ya Bu, makasih Bu. Atau teman-teman lain, kakak-kakak lain ada nggak yang punya jawaban tentang masalah ini, masalah soya? Soya bisa meningkatkan hormon estrogen ya. Saya pernah membaca aja Bu, kalau soya itu mengandung bahan kimia yang mirip dengan hormon estrogen. Tetapi untuk kebenaran atau tidaknya belum paham juga Bu. Terima kasih banyak Bu. Baik, ya. Terima kasih Kak Adija. Jadi Bapak Ibu tapi saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pada ini ya. Kalau mau membaca atau dapat info tuh harus informasinya sumbernya yang akurat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dapat dari website, jadi websitenya juga yang terpercaya gitu ya. Kayak gitu. Kalau mau dapat website terpercaya itu yang belakangnya .com, .co.id atau .id gitu ya. Kalau kayak Blogspot, WordPress itu kan media sosial, jadi kurang akurat.
Baik, Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi berarti ya? Atau masih ada? Tanya Bu, Oh, masih ada. izin Bu bertanya. Ya, Ini tentang pasien-pasien yang sudah histerektomi Bu, kan kita tahu ada sebagian memang masih umur muda sudah histerektomi. Dan kalau sudah histerektomi berarti mereka kan tidak haid lagi Bu, seperti biasa. Nah, apakah mereka mengalami gangguan seperti yang dialami oleh gangguan yang sudah menopause, gangguan mood, gangguan di tulang gitu? iya, histerektomi beda ya, Kak Regia. Histerektomi kan rahimnya aja yang diangkat. Kalau dia histerektomi, ovarektomi, maksudnya ovariumnya juga diangkat, itu baru. Berarti hormon estrogennya sudah tidak ada lagi yang diproduksi oleh ovarium. Nah, itu menopause dini. Gitu. Oh iya, baik Bu. Tapi kalau histerektominya saja, histerektomi itu kan pengangkatan rahim, berarti rahimnya saja. Kalau histerektomi, ovarektomi, ya, ovariumnya juga diangkat, nah itu baru dia, ya. Berarti kan kita tahu kalau hormon ovarium kan diproduksi, hormon estrogen kan diproduksi di ovarium, ya. Jadi kalau ovariumnya diangkat, ya udah berarti sudah tidak ada lagi hormon estrogen yang diproduksi di ovarium, maka terjadilah tanda-tanda menopause. Jadi tanda-tanda menopause itu mengikuti sudah. Kayak gitu, Kak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kak Hadi mau nanya nggak, Kak Hadi? Wah, Kak Hadi jadi mahasiswa lagi ya? Nyimak aja Bu. Ya. Jadi Kak Hadi itu dulu dari SPK, D3-nya juga dari Borneo ya, D3. Sekarang lanjut S1 di Borneo lagi. Nggak bosan ya Kak Hadi ya? Ketemu dosennya itu lagi. Berarti nggak jerah Bu. Oh iya, nggak jerah ya. Baik. Pak Supirman ada nggak ya? Lagi on nggak Pak Supirman? Pasti mungkin Bu. Ya, Pak Supirman itu dulu pernah ngajar saya gitu ya, pernah jadi dosen saya. Sekarang saya jadi dosennya beliau. Dulu saya kan alumni dari Akper Kaltara juga ya, Bapak Ibu, angkatan ketiga. Jadi dulu tapi saya diajar beliau tuh cuma 1 kali, waktu itu lab. Saya ingat tuh lab. Saya masih semester 1 diajar beliau. Perkenalan alat-alat lab kalau nggak salah. Terus saya kaget sekarang saya lihat data-data, oh ada Pak Supirman. Ada nggak? Mantau nggak Bapak? Baik, Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi. Kita saling pandang-pandangan ini ya. Izin satu pertanyaan Bu, saya kirim ke chat. Oh, ada, baik-baik, saya lihat di chat. Izin tanya Bu, banyak keluhan mengenai perawatan kulit pada wanita menopause. Adakah upaya untuk meminimalisir masalah pada kulit tersebut yang biasanya sudah muncul di masa pramenopause? Apa ya perawatannya ya? Rajin, intinya itu kalau kulit itu rajin dibersihkan. Kalau kulit itu sebenarnya harus rajin telaten ya. Sama gaya hidup sebenarnya kalau kulit. Jadi saya ini sebenarnya lagi menjalankan gaya hidup sehat ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya menjalankan gaya hidup sehat itu kulit saya tuh lagi jadi lebih cerah gitu ya. Jadi kan sel kita jadi lebih muda dari usia kita. Jadi sebenarnya gaya hidup itu paling baik sebenarnya untuk kulit gitu ya. Dan untuk organ-organ atau sel-sel tubuh kita lain dan jaringan lain gitu ya. Sel, jaringan, organ itu juga jadi ikut sehat, jadi ikut lebih muda. Jadi kalau untuk kulit itu sebenarnya kalau apalagi wajah ya lebih rajin dibersihkan gitu ya.
Kemudian jangan lupa dilindungi kulitnya. Berarti pakai apa? Produk-produk yang mengandung SPF gitu ya. Dilindungi kulitnya gitu dari paparan sinar matahari gitu ya. Tapi kalau sudah semakin menua ya keriput itu sebenarnya jadi menopause itu bisa dihambat, tapi tidak bisa dicegah. Jadi kita tetap tua, tetap keriput nantinya, tapi bisa dihambat pelan-pelan dia terjadinya tuh lambat gitu ya, dihambat, memperlambat aja bisanya. Tapi tidak bisa mencegah, gitu aja. Gimana Kak? Iya, saya Bu, biasanya itu kan Bu yang keluhan paling banyak itu muncul flek terus bintik-bintik gitu loh Bu. Nah iya, flek itu sebenarnya melanin itu ya. Jadi itu tadi saya bilang sering-sering membersihkan. Jadi bangun tidur cuci muka ya. Siang tuh cuci muka kalau bisa, kemudian sebelum tidur. Kemudian jangan lupa setelah cuci muka jangan lupa kulitnya dilindungi gitu ya. Banyaklah produk-produk, semua produk ya baik ya untuk melindungi kulit. Menjaga jadi kulit itu dijaga elastisitasnya, kelembapannya ya, moisturnya. Gitu. Sama ya kalau dari dalam ya pola makan ya Bapak Ibu, pola makan. Dan banyak minum air putih kali ya Bu? Ya, banyak minum air putih ya untuk biar tetap terhidrasi kulitnya ya, elastisitas tetap terjaga. Banyak minum air putih ya, betul. Kurangi minyak-minyak gitu ya. Gitu aja sih. Ya Kak, siapa tadi? Iya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Atau ada yang punya pendapat lain? Keriput itu pasti ya, tapi bisa diperlambat. Itu tadi dengan kita gaya hidup, ya, olahraga, pola makan dijaga, itu aja sih kuncinya untuk mencegah menopause dini gitu ya. Memperlambat terjadinya menopause agar tetap fit ya, tetap sehat ya, mengurangi gejala-gejala menopause tadi, dan harus tetap bahagia. Oh ya, lihat nggak itu Tante Puspa yang viral 3 tahun lalu ya, viralnya ya. Kalau saya di YouTube tuh 3 tahun lalu sih dia. Tante Puspa ingat nggak yang dia tetap awet muda padahal usianya 55 tahun kalau nggak salah. Anaknya sudah 2 cowok gede-gede. Jadi anaknya laki-laki itu dikira itu pacarnya gitu ya. Tante Puspa tuh tetap awet muda. Jadi dia diundang, ditanya apa tipsnya. Ternyata tipsnya tuh simpel aja. Dia kan memang rajin olahraga. Dia rajin olahraga. Cuman yang tips yang paling simpel tuh adalah bahagia ya Bapak Ibu. Jadi katanya, jadi kalau ada masalah, dia bawa olahraga. Jadi kalau orang kan punya masalah atau stres, kalau punya masalah kan stres ya, kan pasti bawanya makan. Orang-orang kebanyakan gitu makan. Kalau ibu itu Tante Puspa itu enggak, dia stres, dia bawa olahraga. Nah setelah olahraga itu tadi, katanya stresnya hilang. Olahraganya dia tuh nggak salah aerobik kalau nggak salah. Jadi dia setelah olahraga tuh masalahnya hilang. Jadi dia lebih lega katanya. Jadi dia masalah yang tadi muncul di perasaannya dia tuh setelah di olahraga sudah hilang. Gitu. Terus katanya dia lebih banyak ini karena selalu berpikir positif, dia bahagia. Intinya dia bahagia sih katanya, lebih happy. Terus dia bergaulnya dengan anak-anak muda katanya. Jadi pas dia ikut kayak perkumpulan aerobik gitu, terus kan banyak yang muda-muda dari dia. Jadi dia ikut ngumpul katanya. Jadi dia merasa lebih muda gitu karena bergaulnya dengan anak-anak muda katanya gitu. Tapi yang paling penting yang dia sampaikan itu bahwa dia yang bikin dia awet muda itu dia bahagia. Bahagia itu dibuat oleh diri kita sendiri ya Bapak Ibu.
Bahaya itu yang menciptakan kita sendiri gitu ya. Baik. Dan ada lagi? juga Ya, Kak apa, Purnama, silakan Kak Purnama. dari Dokter Boyke Bu, biasanya pernah kasih tips itu bahwa untuk mencegah menopause itu bisa mengkonsumsi buah semangka. Seperti itu sih Bu, pernah minum banyak air putih atau aqua dan mengkonsumsi buah semangka. Dari tipsnya Dokter Boyke. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Kak Purnama. Ya, kandungan kan apa namanya, semangka kandungan airnya tinggi ya. Nah, jadi bagus untuk kurang lebih seperti air putih. Jadi konsumsi cairannya, konsumsi cairannya jadi cukup, ya bisa mengurangi menopause, mencegah penuaan dini. Baik, ada lagi yang lain? Ada yang mau disampaikan? Armanto, kamu nggak nanya, Armanto? Nah Bu, nyimak aja Bu. Alumni tahun 2014 14 Bu. berapa? 2014. Saya kaget Manto kamu. Oh, ada Manto ternyata. Kuliah jadi maba. Biasanya itu Bu, kalau yang diingat tuh kalau enggak nakal, pintar ya Bu ya. Enggak, tapi Manto tuh baik ke orangnya. Banyak disenangi dosen-dosen kok juga. Karena anaknya tuh santun ya. Penurut juga dia. Jadi dia disenangi sama dosen-dosen yang lain si Manto. Dikit-dikit panggil Manto gitu ya. Ya Bu. Kembang telinganya Armanto. Iya Manto. Masih di ICU ya Manto ya. Masih Bu, di ICU Bu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi saya akhiri ya kuliah kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu ya. Nanti kita bisa. Amin. Dan kirain nggak mantau ternyata. Nyimak Bu dari tadi Bu. Tumben Kak Madan nggak banyak nanya ya. Nah Bu. Kayaknya akhir-akhir ini udah nggak pernah nanya deh. Gara-gara saya Tinder Kak. Ini Pak Mantau nih, Kak Madan yang paling kritis ya. Enggak katanya. Nah pengen ikut-ikutan aja kalau rame-ramein. Oke. Baik Bapak Ibu saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan UTS ya Bapak Ibu ya. Iya Bu, jangan lupa soalnya ya Bu. Ya siap. Jangan lupa soalnya saya kami, buat Bu. gitu kan. Jawabannya yang susah, Bu. Salah Bu, jawabannya Bu saya tunggu. Oke, baik. Cerdas. Baik, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu, terima kasih. Ya, saya meeting ya.